Halo lagi untuk mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia di pertemuan kedua sih ya untuk kalian. Nah, di pertemuan 2 ini saya ingin membahas mengenai bagaimana nasionalisme itu masuk ke Indonesia, khususnya menjalar ke pemikiran-pemikiran sampai kemudian menjadi warna utama dalam pemerintahan Indonesia di awal kemerdekaan, bahkan mungkin sampai hari ini gitu. Nah, teman-teman, berbicara nasionalisme itu, kalau teman-teman berpikir bahwa nasionalisme karena nasionalisme berbicara tentang nasional, berbicara tentang Soekarno, orang lokal, ini pasti merupakan produk dari Indonesia asli. Tetot, salah. Jadi kalau teman-teman berpikir seperti itu ya jelas keliru ya. Perlu diketahui oleh teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana nasionalisme itu lahir, kita juga harus melihat bagaimana situasi sosial dan politik global sebelum nasionalisme ini lahir. Nah, jadi teman-teman, kapan sih kira-kira nasionalisme ini lahir? Ya kalau bicara kapan, mazhab utama pemikir-pemikir sosial politik itu menyimpulkan bahwa revolusi Prancis lah yang mengawali kelahiran nasionalisme. Tapi sebelum itu teman-teman, perlu dijelaskan terlebih dahulu sebagai pengantar, atau mungkin teman-teman lupa karena memang ini sudah diajarkan oleh saya di teori dan filsafat politik. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa sebelum revolusi Prancis tahun 1789, sebelum revolusi Prancis itu pecah, dunia itu sedang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda. Di Eropa itu ada kerajaan baik kerajaan Prancis, kemudian kerajaan Spanyol, kerajaan Lombardia, Naples, Milano, kemudian juga British Empire of course, British rules the wave of course, itu yang paling utama. Nah, jadi memang dunia itu sedang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Gak cuma Eropa, ya Indonesia pun sebelum masa kolonialisme datang itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan mulai dari Hindu, Buddha sampai Islam. Nah, ini juga didukung oleh dogma atau pemikiran bahwa raja itu merupakan representasi Tuhan. Sehingga sulit untuk membayangkan bahwa zaman dahulu itu ada proses check and balances, ada proses eksekutif dan legislatif, kemudian proses oposisi, pengawasan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Itu omong kosong zaman dulu, nggak mungkin, tabu. Karena mengkritisi raja sama dengan mengkritisi Tuhan. Yang lebih gila lagi, raja-raja itu berkoalisi dengan agama. Sebagai contoh, beberapa kasus perang salib itu salah satu validatornya itu adalah paus dan kerajaan. Kerajaan menyediakan pasukan, paus yang mempropagandakan perang suci. Nah, itu terus berlanjut selama beratus-ratus tahun. Kalau mau ditarik itu bahkan sejak masa Babilonia, sejak masa Mesir itu sudah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, sorry saya ngelihat ke sana terus, ada kereta terus, bagus. Nah, tapi lama-lama sesuatu yang berulang-ulang itu pasti akan ada titik puncaknya. Orang juga ada jenuhnya lama-lama dengan sistem kerajaan ini. Nah, makanya Prancis itu men-trigger awalnya itu adalah bagaimana Raja Louis XVI itu semena-mena ketika rakyat sedang berlapar-lapar, kerajaan menaikkan pajak. Pajaknya dipakai untuk hura-hura. Istrinya Marie Antoinette itu kerjanya pesta. Familiar bukan dengan sekarang? Nah, itulah memang sejarah itu namanya fenomena siklikal. Bagaimana sejarah itu berulang kalau orang tidak belajar. Kalau familiar dengan sekarang ya kita tinggal tunggu aja kapan ini ada revolusi baru lagi.
Nah teman-teman, di revolusi Prancis itu kemudian pecah. Louis XVI itu dieksekusi, dilempar tomat busuk, dilempar sayur segala, terus kepalanya dipenggal di depan umum dengan guillotine. Namun pasca peristiwa tersebut, kemudian kelompok borjuis atau kelompok kelas menengah itu mulai menginisiasi dan melakukan kongres atau kongkow tidak beres dengan pemuka-pemuka lain seperti Robespierre, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Nah itu kemudian mereka berkumpul mengkonsepsikan trias politika dan lain sebagainya lah, tetek bengek kayak gitulah. Nah dari situ muncul gagasan mengenai nasionalisme, bahwa ternyata pada prinsipnya kelompok yang terzolimi lah, kelompok yang terzolimi, kelompok yang tertindas, tanpa adanya perbedaan warna kulit, lintas bahasa, jika memiliki nasib yang sama, ternyata bisa loh berjuang. Prancis memperlihatkan itu. Ditambah adanya revolusi industri di Inggris, juga kemudian melahirkan meledaknya kelas menengah. Industri yang pesat memerlukan orang-orang yang sadar akan pendidikan. Industri yang pesat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu banyak orang-orang yang kemudian bersekolah. Nah maka dari itu kesadaran itu mulai muncul. Selain itu juga terdapat kebangkitan romantisme Eropa. Bagaimana negara-negara Eropa itu mulai melawan dengan sajak, mulai melawan dengan puisi, seperti di Hungaria, seperti di Polandia, termasuk juga di Italia. Jika Anda pernah mendengar nama Giuseppe Mazzini, itu adalah salah satu inisiator nasionalisme Italia. Jadi for your information, Italia itu dulu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil pasca Romawi runtuh. Kerajaan Venice, kerajaan Lombardia, kerajaan Naples, kerajaan Catania, kemudian Florence, ya banyak lah kerajaan-kerajaan kecil. Nah Giuseppe Mazzini ini salah satu orang yang mengusulkan persatuan Italia. Namun tidak cuma bersatu, persatuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa seluruh kerajaan yang bersatu harus komitmen untuk menciptakan kedamaian. Wah, itulah makanya ada yang disebut sebagai romantisme Eropa. Nah, kesadaran-kesadaran itulah yang kemudian melahirkan nasionalisme. Nah, bagaimana kemudian nasionalisme itu masuk ke Indonesia? Secara konseptual, nasionalisme itu masuk sebagai imbas dari kebijakan politik etis yang dilakukan oleh kerajaan Belanda. Apa sih politik etis? Politik etis itu dipelopori oleh parlemen Belanda yang mencoba mengusulkan bahwa kita kelamaan melakukan kolonialisasi di tanah Hindia Belanda. Gimana kalau kita sekolahin aja anak-anaknya? Gimana kalau kita bangun aja daerahnya? Gimana kalau bisa sih sekalian sebarin Kristen lah. Nah makanya kan ada istilah Gold, Glory, and Gospel, Van de Venter, trilogi Van de Venter dan lain sebagainya. Nah yang tadi saya sebutkan yang kedua lah yang menjadi penyebab utama kenapa nasionalisme bisa masuk ke Indonesia, yakni ketika pelajar-pelajar yang dikirim oleh kerajaan Belanda untuk mendapatkan beasiswa itu setelah belajar pulang ke sini bawa yang bukan-bukan dalam perspektif Belanda. Artinya yang bukan-bukan tuh ya itu tadi, ajaran nasionalisme, ajaran ini, ajaran itu. Walaupun teman-teman, kesadaran akan kolektivitas itu sebenarnya sudah ada bahkan sejak perang kemerdekaan. Jadi kayak perang di Penogoro, ya walaupun sebenarnya bukan perang untuk merdeka sebagai Indonesia lah, zaman dulu belum ada istilah Indonesia. Atau perang Padri, itu sebenarnya kesadaran kolektif itu sudah ada. Perang Aceh terutama tuh, perang Aceh itu merupakan perang nasionalistik bangsa Aceh, itu sangat-sangat luar biasa. Belanda tuh sampai bangkrut gara-gara perang Aceh, sampai minjem utangnya membludak gara-gara perang Aceh.
Nah, nasionalisme itu mulai masuk ke Indonesia pasca banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang kemudian belajar ke luar negeri. Oh, ternyata mahasiswa ini belajar bahwa ternyata Jepang bisa ya menang lawan Rusia. Nah, ternyata bisa ya Filipina itu mengusir Spanyol. Nah, karena memang pendidikan itu tidak cuma bukan sekedar stempel ijazah, apalagi yang palsu-palsu gitu kan. Pendidikannya itu untuk membuka cakrawala wawasan manusia, untuk membuka perspektif yang lebih luas. Nah, pelajar-pelajar Indonesia yang dikirim pada saat itu berhasil memanfaatkan momentum tersebut. Mereka pulang membawa ajaran-ajaran baru, berkelompok, berdiskusi, dan beragitasi. Beberapa organisasi yang kemudian mempelopori kebangkitan nasionalisme itu cukup banyak. Salah satunya yang paling saya suka itu adalah Indis Partij, berdiri tahun 1920. Kalau orang bilang Budi Utomo itu adalah organisasi kebangkitan nasional, saya kurang begitu setuju. Kenapa? Karena Budi Utomo itu ya memperjuangkan Jawa aja. Baca aja aturannya Budi Utomo itu kan untuk mensejahterakan kelompok priai Jawa dan sebagainya. Jadi kurang lah. Tapi kalau dijadikan Hari Kebangkitan Nasional berdirinya Budi Utomo ya nggak tahu lah, tanya aja pemerintah. Tapi kalau berbicara gerakan nasionalis yang paling ekstrim yang pertama itu ya Indis Partij buat saya. Selain ini gerakan, dia juga merupakan partai politik yang pertama. Berdiri tahun 1920 tapi cuma bertahan selama 1 tahun karena dibredel terus sama Belanda, sama PID. PID itu binnya Belanda. Nah, teman-teman, Indis Partij itu beranggotakan 3 serangkai. Douwe Dekker, kemudian Suwardi Suryaningrat, dan atau Ki Hajar Dewantara. Satu lagi siapa ya? Wahidin Sudirohusodo kalau nggak salah. Nah, ini 3 orang ini merepotkan Belanda sekali memang. Suwardi Suryaningrat itu sampai mengirimkan surat ke kerajaan Belanda di perayaan pembebasan Belanda dari Prancis. Dia berkirim surat dan membuat propaganda terbuka. Andai aku seorang Belanda. Wah, panas sekali itu Belanda. Nah, akhirnya mereka bertiga dibuang. Nah, tapi sepeninggal mereka ternyata bara api semangat nasionalisme itu nggak padam, malah semakin menyala. Di internal itu ada, di Indonesia itu ada Indis Partij, di luar negeri ada PI atau Perhimpunan Indonesia. Dulunya adalah Perhimpunan Hindia Belanda, Perhimpunan Hindia. Tapi lama-lama jadi Perhimpunan Indonesia. Itu merupakan pelajar-pelajar yang berkumpul di luar negeri, membuat komunitas-komunitas. Nah, mereka sudah mengusulkan untuk nama Indonesia merdeka dan sebagainya. Nah, selain Indis Partij, kemudian disusul dengan kelahiran organisasi-organisasi baru seperti PNI. Nah, yang diinisiasi oleh Bung Karno. Nah, bapak-bapak sekalian, bapak-ibu sekalian, PNI ini kemudian muncul dengan satu sosok ikonik bernama Soekarno. Dia memiliki sebuah konsep yang pada saat itu cukup visioner bernama Indonesia Menggugat. Dan lagi dia juga membuat dasar pemikiran bahwa Indonesia itu akan merdeka jika dilandasi 3 tonggak utama, yaitu nasionalisme, Marxisme, dan Islam. Nah, jadi Soekarno dulu punya konsep seperti itu, yang kemudian dikembangkan ketika dia berhasil menjadi presiden dengan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, updating lah. Nah, Soekarno dan PNI itu jadi penerus tongkat estafet Indis Partij berikutnya. Soekarno gencar melakukan agitasi. Soekarno juga gencar melakukan perlawanan intelektual dengan melakukan diskusi-diskusi terbuka. Makanya pada akhirnya Soekarno dibuang di penjara. Muhammad Hatta sempat meneruskan PNI dan mengganti namanya bukan Partai Nasional Indonesia tapi Pendidikan Nasional Indonesia.
Namun gerakan tanpa Soekarno itu pincang karena memang kurang mampu membius masyarakat. Itu awal mula kenapa gerakan nasionalisme itu masuk ke Indonesia. Nah, selain itu teman-teman, ada yang menarik, bahwa pada prinsipnya nasionalisme juga ikut disebarkan oleh kelompok-kelompok Islam. Lah, apa kaitannya? Lah, mana mungkin, kan ada yang berpikir seperti itu, bahwa nasionalisme dan Islam itu merupakan dua kutub yang berbeda. Yang ngaco itu, tidak belajar sejarah kalau kayak begitu. Kadisu biasa kuliah, cuman gini aja kuliah. Seberapa sih? Ngomong naon yang itu poho deui ya si Soekarno. Oh iya, Soekarno. Oh iya, tapi ada satu lagi yang menarik, bahwa ternyata yang menyebarkan nasionalisme itu bukan cuma kelompok-kelompok nasionalis, tapi Islam pun kemudian ikut berkontribusi dalam penyebaran nasionalisme tersebut. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pada prinsipnya mungkin teman-teman bingung dan aneh, kenapa sih orang sekarang naik haji pakai gelar haji? Ya toh, kamu juga pasti bingung kan? Jadi perlu diketahui oleh teman-teman, naik haji zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Ya Pak Faiz ya. Kalau zaman dulu orang naik haji 3 tahun, 5 tahun, ngapain lama-lama amat? Sambil belajar. Nah, makanya dia pulang itu menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang yang lebih arif, berilmu. Makanya ada gelar haji, setara dengan SIP, setara dengan Dr. Andes, karena itu adalah hasil proses pendidikan haji. Nah, makanya saya nggak ngerti kalau sekarang ada orang naik haji pulang dipanggil haji, nggak ngaliuk, aneh itu. Belajar apa memang di sana? Nah, itu dia gambarannya, dan itu perbedaannya. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, orang-orang yang naik haji ke Mekah juga pulang membawakan konsep nasionalisme ternyata. Bahwa pada prinsipnya orang-orang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Hashim Asy'ari, para pendiri Muhammadiyah dan NU itu ternyata juga memberikan anggapan atau pandangan bahwa nasionalisme itu bagian dari Islam. Cinta tanah air itu bagian dari Islam. Bahwa membela martabat dan perjuangan nasib itu adalah bagian dari perjuangan Islam. Nah, itu kan artinya sinkron, ada irisan. Makanya aneh kalau ada orang, saya nasionalis, saya merah putih, Islam radikalis, aneh buat saya. Atau ada yang merasa Islam nggak mau hormat bendera, ngapain? Karena itu dua hal yang tidak bisa diadu-adukan buat saya, karena nasionalisme dan Islam itu saling mengisi pada prinsip. Atau saya NKRI, saya merah putih, saya tidak radikal. Nah, ya emang NKRI itu berarti tidak beragama. Itu logical fallacy namanya. Sesat berpikir itu namanya. Nah, jadi intinya nasionalisme itu masuk melalui dua gelombang, baik dari gelombang pelajar yang kuliah di luar negeri, orang-orang yang naik haji, termasuk orang-orang yang melakukan advokasi serta agitasi pergerakan buruh dan lain sebagainya. Anda perlu ketahui bahwa walaupun PKI itu sekarang dikenal bau amis karena G30S, tapi Anda harus menerima fakta sejarah bahwa PKI itu merupakan salah satu partai yang menyuarakan kemerdekaan pertama kali. Kalau Anda merasa bahwa wah ngaco ini si Randy ini pasti agen PKI, kebangkitan PKI, oh enggak. Anda baca aja buku dari Kebangkitan Nasionalisme dari George McTurnan Cahin, itu halamannya sampai 500 itu. Atau Anda juga bisa baca buku Kebangkitan Komunisme Indonesia, itu Ruth McVeigh. Sama terakhir Anda juga boleh baca buku dari Ole Tornquist. Itu dijelaskan semua senada selaras bahwa PKI itu salah satu partai yang pertama kali menyuarakan tentang kemerdekaan Indonesia dan perlawanan terbuka pertama terhadap Belanda. Bayana fakta sejarah. Anda mau marah gimana pun tidak bisa merubah fakta sejarah. Isi.
Nah itu gambaran kenapa nasionalisme itu bisa masuk ke Indonesia, yang kemudian berkembang luas, bahkan bisa memenangkan pemilu pertama tahun 1955. PNI itu jadi pemilu perdana di mana PNI berhasil memenangkan pemilu 1955. Jadi sejak awal kemerdekaan, nasionalisme itu sudah punya tempat khusus di Indonesia. Nah, kenapa nasionalisme itu begitu mudah untuk diterima? Karena itu lebih bersifat netral. Nasionalisme itu bisa menjangkau semua golongan. Berbeda dengan Islam yang hanya ya kelompok Islam saja. Walaupun mayoritas Indonesia itu Islam, tapi nyatanya itu juga yang membuat Islam tidak diterima karena masih ada golongan minoritas seperti Indonesia Timur dan lain sebagainya. Capek, cai beak, tolong kan? Kita direkap atau apa? Direkap. Ayo sarana itu apa? Suara nak? Kurang atau? Orang mah konvensional. Intermezzo. Yang kemana tuh? Di YouTube, jadi kayak ditonton kapanpun dimanapun. Zoom makan bisi, zoom lu nonton padahal keur ngagawe teu naon, jadi teu fokus geus we YouTube upload ke manehna bisa nonton kapanpun. Ya uploadnya di YouTube kampus Bigo live gitu nya atuh di entu YouTube urang we da kampus mah teu boga itu teu urang AdSense teu bisa orang dihandap 1.000 kan kudu di luar 1.000 ya oke kan soalnya nyiar kontennya itu lebih populis can beres. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk meneruskan perkuliahan hari ini, minggu depan kita akan membahas mengenai pemikiran politik Soekarno ya, jadi sinkron antara nasionalisme dengan Soekarno. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan nih, nggak usah lama-lama lah kuliah mah, yang penting masuk, karena memang kuliah di atas 50 menit itu menurut penelitian tak asuh. Orang sudah mulai hilang konsentrasi itu di atas 50 menit. Nah saya mah mending masih 25 menit mah seger, harusnya masuk. Mungkin itu ya kawan-kawan, terima kasih. Sehat-sehat untuk semua. Semoga pertemuan kita menjadi mimbar ibadah yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.